Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Estianisa Pratiwi, NIM 2011050100001. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengantar ekonomi makro Islam. Baik, penjelasan yang pertama yaitu pengertian ekonomi makro dan ekonomi mikro. Pengertian dari ekonomi makro yaitu tindakan yang dilakukan oleh konsumen secara keseluruhan, kegiatan-kegiatan perusahaan secara keseluruhan, dan perubahan ekonomi. Sedangkan pengertian dari ekonomi mikro yaitu mempelajari variabel-variabel ekonomi dalam lingkup kecil, misalnya rumah tangga. Ekonomi mikro juga mempelajari bagaimana seseorang menggunakan sumber daya yang dimiliki supaya tercapai kepuasan yang optimum. Yang kedua yaitu pengertian ekonomi makro Islam. Ekonomi makro Islam yaitu cabang ilmu ekonomi yang membahas permasalahan-permasalahan kebijakan ekonomi makro, yaitu berupa pengelolaan dan pengendalian umum perekonomian secara nasional sehingga bisa tumbuh secara seimbang dan terhindar dari keadaan yang mengganggu keseimbangan tersebut, dan sesuai dengan syariat Islam yang bersumber pada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Yang ketiga yaitu tentang konsep dasar ekonomi makro Islam. Konsep dasar yang pertama yaitu pendapatan dan pengeluaran, atau biasa disebut dengan APBN, oleh pemerintah. APBN bertujuan untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara agar peningkatan produksi serta pertumbuhan ekonomi dapat tercapai. Selanjutnya yaitu pengangguran. Di Indonesia, kasus pengangguran masih tinggi. Oleh karena itu, ekonomi makro berfungsi untuk memberi solusi guna mengentas permasalahan pengangguran tersebut. Selanjutnya yaitu uang dan fungsinya, inflasi dan deflasi, permintaan agregat dan penawaran agregat. Yang terakhir yaitu keseimbangan IS dan LM. Pembahasan yang keempat, masalah-masalah dalam ekonomi makro. Seperti penjelasan sebelumnya, masalah dalam ekonomi makro dibagi menjadi dua, yaitu masalah jangka pendek dan masalah jangka panjang. Masalah jangka pendek meliputi inflasi, pengangguran, dan ketimpangan dalam neraca pembayaran. Sedangkan masalah jangka panjang meliputi pertumbuhan penduduk yang tinggi dan peningkatan kapasitas produksi. Pembahasan yang terakhir yaitu perbedaan ekonomi makro dan ekonomi mikro. Perbedaan yang pertama, jika dilihat dari harga, dalam ekonomi makro, harga adalah nilai dari komoditas secara agregat atau keseluruhan. Kalau ekonomi mikro, harga adalah nilai dari komoditas barang tertentu saja. Yang kedua yaitu jika dilihat dari konsumsi, ekonomi makro merupakan konsumsi negara, sedangkan ekonomi mikro yaitu konsumsi individu. Yang ketiga yaitu jika dilihat dari produksi, ekonomi makro jumlah produksi suatu perusahaan, sedangkan ekonomi mikro yaitu jumlah produksi nasional. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.